Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakih falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas Salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orangnya lebih sepuh dibanding saya. Masa lebih muda kok di atas, yang di bawah lebih Tua. Lebih tua. Ada agak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato, terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas Salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzulamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri, karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan apabila engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang merugi. Mudah-mudahan teman-teman kita berdoa terus kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu klop nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua gak pernah maksiat kan rugi. Tak rewangi khusyuk jebule surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal kok surga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am, sampai 500 tahun cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia, enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus Terbatas. Masya Allah. Oh terus lagi ngau ya fadl Allah gitu. Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid. Izzul mu'min qiyamuhu billail. Atau syaraful mu'min qiyamuhu billail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing teko sedang tentang mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud, aku ra wali kota, aku ra kiai gede, aku ra mubalek populer karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma Fiha. Terus mengke Menteri Keuangan iki kepenak, Menteri Wadus Wau Masanas iki kepenak, mergi mboten dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ada asik dengan tahajud, ada asik dengan sujud, penggawaannya demo nuntut pemerintah. Makanya saya tuh pernah suatu saat berpikir, kenapa ada hadis orang miskin tuh masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Dulu saya janggal. Ternyata kalau orang miskin tuh komunitasnya itu utang beras, jadi urusan nyawa. Jadi sekali menolong temannya itu urusan nyawa, karena sesama miskin itu pinjemnya urusan nyawa, beras, minta anterin ke rumah sakit pas sekarat. Kalau orang kaya itu nganterin rumah sakit karena mau ke salon, penyakit kulit, kan nggak penting-penting gitu. Sehingga surganya agak lambat, karena yang dilakukan selalu tidak penting. Kalau orang miskin yang dilakukan selalu apa? Penting. Tapi masalahnya zaman akhir orang miskin banyak melakukan yang tidak penting, itu masalah. Itu masalah itu. Itu nggak sesuai rencana Nabi. Itu inginnya Nabi itu kalau sudah miskin ya selalu apa? Penting. Ternyata banyak orang miskin yang perilakunya tidak penting. Karena saya pernah didatangin ibu-ibu itu miskin itu tanya, Gus doain saya kaya. Suami saya itu nganggur, saya bilang kamu siap kalau suami kamu kaya. Nanti rumahnya gaji bagus, mobilnya bagus. Lama-lama yang dievaluasi Anda, rumah bagus, mobil bagus, kok istrinya begini. Terus dia cerita, udah aku gak jadi, miskin gak apa-apa. Jadi saya ini kan ya aneh-aneh, orang itu aneh-aneh. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu apa? Kata Nabi kan basyiru walatu nafiru yasiru walatu asiru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan, enggak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi Hukum. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanyenya sudah tadi, setiap mati mesti tenang bersama Bapak di
surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Jadi ini sudah tak perhitungkan matang-matang, saya milih macam seperti itu. Nah, Sayyidina Umar tuh punya riwayat dari Rasulullah itu unik. Inna woha kallafani an asrifa an du'a. Allah itu memaksa saya supaya apa-apa itu gak melibatkan Allah. Karena kalau apa-apa melibatkan Allah, kalau Allah kuasa kenapa ada orang miskin? Kalau Allah kuasa kenapa ada orang terlantar? Malah repot semua. Orang dilatih Islam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzolamna anfusana. Makanya Umar terus pidato, jika ada orang yang tidak makmur ketika saya jadi khalifah, salahkan Umar, jangan nyalahkan Allah. Anda punya pemimpin yang tidak becus. Kalau Sayyidina Ali mirip cuma agak kacau. Diskusinya agak kacau, tapi kacau ilmiah tetap bagus. Ada orang melapor, ya Ali, ketika kita dipimpin Umar, dipimpin Abu Bakar, Umar baik, kenapa setelah kau pimpin kacau? Konflik, kata Ali, ketika Abu Bakar Umar mimpin, rakyatnya baik-baik kayak saya. Pas saya mimpin, rakyatnya kayak kamu. Makanya nanti kalau kamu nyalakan saya, zaman Mbah Mun gini, zaman Gus Pak gini, pas Mbah Mun ngiyai, santrinya kayak saya. Pas saya ngiyai, santrinya kayak kamu. Ajhalun nas man taraka yaqina ma inda lidhonni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz. Mungkin orang lain ngira kan ustadz itu bersih, steril gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak anak. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja, atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, oh ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha. Berhubung gagal daftar jadi dosen. Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz. Gus, aku bisnis bolak-balik gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Masya Allah, teman-teman, dari video ini memberikan pembelajaran sangat penting kepada kita teman-teman. Di antaranya bahwasanya salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman adalah menutup aib-aib kita dari kemaksiatan, kesalahan-kesalahan kita yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Dan pelajaran yang kedua teman-teman, kita jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, artinya sok suci, karena bisa jadi ada juga keburukan-keburukan kita atau aib-aib kita yang memang itu sangat memalukan apabila dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain teman-teman. Dan pembelajaran berikutnya, kita harus bisa menjaga dan menutup aib orang lain teman-teman, karena itu juga nanti Allah akan menjaga kita sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, man satara musliman satarahullaha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan teman-teman ada manfaatnya bagi kita. Barakallahu fikum. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mihrab. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yakturu ra'suhu ma'an, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi. Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu. Ya lupa itu maksudnya, lupa mandinya apa lupa junubnya tidak tahu. Kata kiai yang bela Nabi itu menunjukkan Nabi itu mesra, mau sholat saja masih dapat jatah. Nah kalau kiai kan tidak mesra, makanya tidak kalami itu. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa sudah diingat. Itu kalau yang melakukan Pak Rektor mesti mikir apa ya mati gitu. Pak Rektor sholat zuhur 2 rakaat pasti mikir apa tuh mati lali kan gitu. Sebetulnya itu meraktekkan sunnah Rasul tadi benar. Tidak supaya nanti jenengan nggak salah paham yang dikatakan Pak Kores tadi. Memang ada peristiwa furuyang seperti Allah bilang inna wa la yastahi ayadriba matalam ma ba'udha. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita, nyamuk itu sudah kecil, masih punya uratnya kayak apa, masih punya kumannya seberapa.
Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak Tidak mampu. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok pertunjukan ada onta keluar dari batu. Nakotu soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in Qadir. cukup lihat nyamuk, kagum kan?